Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat, bisa berjumpa secara virtual. Dan untuk kali ini di mata kuliah perencanaan desain dan pembelajaran PAI, kita akan masuk di pembahasan tentang pengembangan perencanaan pelaksanaan pembelajaran PAI. Dan untuk subjek PMK-nya di sini nanti mahasiswa diharapkan bisa mengembangkan perencanaan pembelajaran PAI-nya, sekaligus selain memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mahasiswa juga mampu menunjukkan sikap cerdas, teliti, sabar, kerja keras, tekstualis, kontekstualis, serta toleransi, seperti itu. Dan baiklah, untuk materinya pada kesempatan kali ini ada tentang fungsi, ada prinsip, dan ada cara pengembangannya. Dan secara spesifik karena ini konteksnya PAI, maka nanti juga sedikit diinformasikan berkaitan dengan PAI. Nah, sebelum masuk ke materi yang pertama, kembali saya mengingatkan kembali ya, berdasarkan break ini ternyata yang namanya desain pembelajaran itu memiliki unsur atau memiliki komponen itu ada 3. Kenapa disebut 3 ini? Karena di aspek yang kedua ini sesungguhnya ada materi, metode, media, dan pengalaman itu dijadikan satu, tidak masalah. Nah, ini aspek yang kedua. Nah, aspek yang pertama adalah ada tujuan dan ada evaluasi, seperti itu. Nah, lebih detail lagi pendapat yang kedua ini, ya, yang namanya desain pembelajaran dia alamnya harus memperhatikan beberapa hal. Ada pembelajar, ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada analisis pembelajaran, ada strategi, ada bahan, dan ada evaluasi, seperti itu. Sehingga pada kesempatan kali ini nanti pembahasan lebih merujuk kepada pendapat yang pertama, karena mau menggunakan model desain apapun, di dalamnya setidaknya ada 4 atau 3 komponen menurut break tadi ya, seperti itu. Jadi sama seperti melakukan pengembangan kurikulum, mau pakai model apapun, di dalamnya setidaknya yang bisa ditarik benang merah itu ada 4 komponen. Ada tujuan, ada materi, ada strategi, dan ada evaluasi. Demikian juga dengan desain pembelajaran. Baik, kita lihat untuk yang pertama ada fungsi dan prinsip dari perencanaan pembelajaran ya. Jadi yang pertama kita lihat fungsinya. Jadi kalau guru atau dosen sudah membuat perencanaan pembelajaran, ini sesungguhnya produknya berupa perencanaan pembelajaran tersebut ya nanti akan berfungsi setidaknya adalah bagi dirinya sendiri. Pertama, ini adalah sebagai panduan ya. Kenapa sebagai panduan? Karena sudah ditentukan aktivitas yang harus dilakukan dari A sampai Z-nya seperti itu. Ini berarti memandu. Kalau guru sedang lupa, lihat kembali produk perencanaannya. Nah, apa akan kelihatan apa yang harus dilakukan dari A sampai Z-nya. Nah, yang berikutnya adalah gambaran atau pola kegiatan ya. Gambaran atau pola kegiatan ini yang akan menentukan pola pembelajaran yang akan dilakukan itu seperti apa. Ini berarti berhimpit kepada pedoman yang akan dipatuhi ya oleh si guru ya, oleh si guru tersebut ketika akan melakukan fasilitasi pembelajaran untuk siswa. Dan yang ketiga ini ternyata bisa berfungsi sebagai alat ekstrapolasi. Jadi alat untuk melakukan peramalan kira-kira kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bersama siswa apakah memiliki tingkat keefektifan yang sangat tinggi, sedang, kurang, atau sangat kurang, seperti itu. Ini sudah bisa diramalkan sejak dari awal. Nah, ketika diactionkan atau diimplementasikan perencanaan tersebut, maka fungsinya menjadi masuk fungsi yang keempat. Ini adalah sebagai alat ukur keberhasilan. Kalau pada aspek yang ketiga tadi lebih baru pada daya ramal, maka kalau yang keempat ini sudah betul-betul dijadikan sebagai barometer ya, sebagai alat ukur untuk mengukur apakah implementasi pembelajaran tadi itu sudah efektif atau tidak, seperti itu. Ini fungsi
perencanaan pembelajaran atau desain pembelajaran. Nah, kalau fungsi ini akan muncul, ini mestinya sudah dipersiapkan oleh si guru ya, ketika menyusun desain pembelajaran tersebut mematuhi kepada prinsip-prinsipnya. Prinsip apa? Prinsip dari penyusunan desain pembelajaran. Jadi prinsipnya ini antara lain misalnya harus ilmiah. Jadi tidak bisa misalnya tidak dilakukan, ciri ilmiah salah satunya misalnya tidak dilakukan secara sistematis. Tiba-tiba melakukan pengukuran, menentukan alat evaluasinya tanpa menentukan tujuannya terlebih dahulu, misalnya seperti itu. Oke, yang berikutnya ini adalah relevan ya. Relevan ini berarti berkaitan dengan relevansi antara komponen yang ada di dalam desain pembelajaran tersebut. Jangan sampai misalnya materi tidak mendukung tujuan ya, atau alat evaluasi tadi tidak sesuai dengan tujuannya, misalnya seperti itu. Yang berikutnya ini sistematis, urut-urut ya, artinya ada tahapan tertentu yang itu tidak bisa secara sembarangan dilakukan, tetapi harus sifatnya urut-urut, sifatnya adalah linier seperti itu. Dan yang berikutnya harus konsisten antara apa yang ditetapkan dengan apa yang nanti diimplementasikan dan antara apa yang nanti akan diukur setelah selesai. Kemudian memadai ya, mencukupi apa? Mencukupi kebutuhan dari kebutuhan instruksionalnya tersebut. Kemudian aktual sekaligus juga kontekstual. Ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mengikuti perkembangan dari siapa ya, perkembangan zaman, perkembangan materi atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang itu akan berimplikasi kepada materi yang nanti juga harus didesain di dalam perencanaan tersebut. Dan yang berikutnya adalah fleksibel ya. Satu sisi itu harus mematuhi aturan-aturan tertentu, tapi di sisi lain ya tetap harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan yang berikutnya harus menyeluruh. Prinsip dari pembuatan atau penyusunan desain pembelajaran itu desainnya harus menyeluruh. Tidak boleh hanya salah satu aspek yang dipentingkan kemudian yang lain terlupakan. Seperti itu kurang lebih tentang prinsip desain pembelajaran secara menyeluruh. Baik, kita lanjutkan. Setelah ada fungsi dan prinsip, kita akan mencoba untuk bagaimana cara kita melakukan pengembangan, terutama yang diambil dalam konteks ini sesuai dengan mata kuliahnya adalah perencanaan pendidikan agama Islam. Setidaknya ini sebelum sampai kepada cara atau prosedur yang mestinya dilakukan, ini kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan PAI itu apa, tujuannya itu apa. Kemudian kalau kita mau melakukan pengembangan desain pembelajaran PAI, kira-kira komponen utama yang harus ada di dalamnya itu apa saja, sekaligus juga caranya seperti apa atau prosedurnya seperti apa. Nah, PAI sendiri kalau kita lihat secara terminologi, ini adalah usaha. Jadi pendidikan agama Islam sebagai teori ini adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam ini. Jadi yakin dulu itu oke, berarti instrumennya untuk menangkap kebenarannya itu adalah terhadap Islam sebagai bahan yang akan diajarkan lewat kegiatan pendidikan. Ini instrumennya itu pakai hati, pakai qalb atau pakai iman. Maka kalau memahami nanti berarti berkaitan instrumennya adalah otak ya, rasional ya, logika itu bisa. Kemudian menghayati ini berarti menyangkut aspek sikap, bagaimana kita apakah akan menghayati atau cukup berhenti sampai dengan memahami seperti itu, sampai kemudian menerapkan atau mengamalkan secara terus-menerus supaya menjadi habit dan itu akan menjadi karakter khusus dari
pemeluk agama Islam itu sendiri, yaitu siswa yang dalam hal ini adalah difasilitasi lewat kegiatan pembimbingan, pengajaran, dan latihan seperti itu yang terangkum dalam kegiatan pendidikan agama Islam. Ini yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam. Nah, kalau misalnya konteks sekarang itu berarti pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran ini namanya menjadi PAI dan budi pekerti ya, misalnya kalau di dalam kurikulum 2013 seperti itu. Nah, maka di dalamnya yang dimaksudkan adalah pendidikan yang ditujukan untuk bisa menserasikan, menselaraskan, dan menyeimbangkan. Ini sebenarnya kata-kata yang relatif memiliki pengertian yang sama. Intinya tidak boleh berat sebelah. Dalam hal apa? Dalam hal 3 aspek yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik muslim, yaitu aspek keimanannya, aspek keislamannya, dan aspek keihsanannya. Iman, Islam, dan ihsan ini harus seimbang. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan pendidikan agama Islam secara umum ya? Ini tujuan pendidikan agama Islam ya, dengan pendidikan maka diharapkan akan terjadi yang namanya peningkatan. Peningkatan apa? Ya, peningkatan keimanannya atau keyakinannya, peningkatan pemahamannya, penghayatannya, dan juga pengamalannya. Akan mubazir kalau misalnya saya beriman, saya juga paham materi-materi yang disampaikan oleh guru atau yang difasilitasi oleh guru, saya paham, tapi ya sudah, saya berhenti sampai di situ. Ini berarti bukan menjadi tujuan PAI. Tujuan PAI sampai harus diamalkan secara terus-menerus dari peserta didik tersebut yang berkaitan dengan keagamaannya, ya, berarti agama Islamnya. Sehingga nanti pada akhirnya nanti peserta didik tersebut akan menjadi manusia muslim atau muslim ya, nama lainnya, yang beriman, bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti relevan dengan tujuan pendidikan secara nasional seperti itu. Baik, dilanjutkan setelah ada tujuan, lalu kita akan melihat desain PAI-nya. Karena tadi saya sudah bilang ada 4 aspek yang akan diutamakan dibahas pada kesempatan ini pun secara sekilas nih, karena di pertemuan-pertemuan berikutnya itu ada pembahasan tentang strategi-strategi atau cara-cara tertentu yang akan dilakukan ketika kita akan melakukan pengembangan atau mencoba mendesain ya 4 aspek di dalam desain pembelajaran ini. Strategi untuk mendesain tujuan pembelajaran, metode, media, serta materinya sampai kepada evaluasinya seperti itu. Ini sehingga kayak misalnya di materi mestinya di tujuan dulu misalnya bagaimana rumusan tujuan pembelajarannya seperti itu. Secara teoritis harus secara ideal itu memenuhi aspek A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, ini nanti juga akan dibahas secara sendiri. Demikian juga kalau berbicara tentang mendesain materinya, berarti materi ini sebelum didesain harus dikenali dulu ya, bahwa yang dimaksud materi itu adalah segala hal yang memang digunakan oleh siapa? Ya oleh si guru ketika akan memfasilitasi proses pembelajaran siswa. Hal ini supaya memudahkan proses pembelajaran tersebut. Kita juga harus melihat kira-kira bentuk materialnya itu seperti apa. Ini bisa ya, materi PAI itu bentuk materialnya bisa ada kaset, ada video, CD-ROM, dan seterusnya, begitu banyak. Begitu juga tentang bentuk konsep dari materi tersebut. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap ya. Pengetahuan ini ada fakta, ada konsep, ada prinsip, dan ada prosedur. Ini yang kalau di kurikulum 2013 itu juga secara gamblang itu diperjelas ya, seperti itu. Nah, ini gambarannya misalnya fakta berbeda dong dengan konsep, dengan prinsip, dan dengan prosedur ya. Kalau fakta ini cenderung ada di level pengetahuan biasa, maka ini ya berkaitan dengan
ya asal tahu, berarti menyebut nama, jumlah, dan seterusnya. Tapi kalau konsep ini ya sudah bisa berbicara tentang definisi, tentang ciri-ciri dan lain sebagainya. Kemudian prinsip berarti dengan acuan, penerapan, ada dalil, ada hukum, ada rumus. Tapi kalau prosedur berkaitan dengan arus atau bagan atau langkah-langkah yang harus dipedomani. Ini aspek pengetahuan. Kalau aspek keterampilan ini lebih kepada di PAI itu lebih kepada bagaimana terjadi pengembangan kemampuan membaca. Membaca di sini membaca ayat-ayat Quran ya, membaca ayat-ayat Quran yang secara benar. Ada orang dalam tanda kutip tidak mengetahui ilmu tajwidnya, jadi kalau ditanya ini bacaannya apa, kenapa begini, mungkin dia tidak tahu, tapi secara praktik dia memiliki kemampuan sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar, seperti itu. Kemudian di aspek sikap ya, di aspek sikap ini lebih kepada materi pembelajaran yang berjenis sikap atau nilai ya. Ini biasanya berkaitan dengan kejujuran, kesabaran, bersikap positif dan lain sebagainya ya. Nah, ini cenderung menjadi hidden kurikulum ya, yang tidak nampak terlihat, kemudian tidak harus ditagih dalam dampak instruksionalnya, tapi cenderung menjadi dampak pengiring yang akan dilihat lewat habit ya, habit dari peserta didik seperti itu. Sehingga karena akan menjadi habit, ini nanti akan berimplikasi kepada pemilihan misalnya metode pembelajarannya, apakah bentuknya pembiasaan, latihan dan lain sebagainya, itu yang cenderung akan selalu dilakukan oleh si siswa, sehingga kemudian menjadi tidak berasa bahwa itu adalah bagian dari tuntutan instruksional, tetapi berubah menjadi kebiasaan yang akan secara terus-menerus dilakukan. Nah, ketika kita mencoba untuk mendesain materi, setidaknya ada dua alternatif. Ada yang modelnya adalah kita bikin daftar-daftar topik-topik materi tersebut, baru kemudian secara linear dibikin urutannya, mana yang akan dilakukan untuk di-share dengan siswa pada pertemuan ini. Dimulai berarti dari topik ini, begitu seterusnya sampai selesainya topik, atau alternatif yang kedua dengan bentuk peta konsep seperti itu. Oke. Nah, baru aspek yang ketiga setelah materi berarti aspek strategi pembelajaran atau desain pembelajaran. Nah, ketika kita mencoba untuk mendesainnya, ya harus disesuaikan dengan kompetensi atau tujuan pembelajarannya. Strategi pembelajaran yang akan memfasilitasi aspek atau tujuan pembelajaran kognitif akan berbeda dengan yang memfasilitasi psikomotor atau yang memfasilitasi afektif seperti itu. Kemudian harus sesuai dengan materi, harus sesuai dengan peserta didik, terutama adalah mengenai gaya belajarnya. Apakah dia gaya belajarnya hearing, visual, kinestetis, atau audiovisual. Kemudian style teachingnya berarti gaya mengajarnya guru, karena guru yang menjadi pengguna dari strategi pembelajaran, sedangkan siswa adalah pihak yang nanti akan memperoleh manfaat dari penggunaan strategi pembelajaran tersebut. Harus juga ketika mendesain strategi pembelajaran itu disesuaikan dengan waktu dan dengan media yang tersedia. Jangan sekali-kali melakukan pemaksaan menggunakan strategi pembelajaran tertentu, ternyata media sebagai supporting ya, sebagai supportingnya ya, itu ternyata tidak tersedia. Itu nanti akan bisa menjadi bumerang ya. Oke, ini tentang aspek yang ketiga. Nah, kalau ini contoh tadi ya, contoh misalnya harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran misalnya ada di ranah kognitif, ini berbeda nanti dengan ranah psikomotor dan ranah afektif. Bahkan di kognitif saja atau di masing-masing tiga ranah tersebut itu kan ada klasifikasinya ya, atau ada levelnya. Ini juga berbeda-beda. Kayak misalnya ini, mengetahui. Kalau mengetahui ini level terendah ya. Level terendah berarti nanti produknya adalah pengetahuan.
ini bisa hanya difasilitasi dengan strategi ceramah atau lecturer ya, kemudian ada pembelajaran terprogram seperti itu, atau juga praktek ya, walaupun praktek nanti juga akan sangat pas itu untuk penerapan di level yang ketiga seperti itu. Ini akan berbeda-beda. Nah, yang berikutnya ini untuk cara mendesain evaluasi ya, sebagai aspek atau unsur yang keempat dalam DP yang relatif menjadi unsur utama ya, yang harus selalu ada di dalam model apapun begitu. Nah, ini lagi-lagi juga harus disesuaikan, diserasikan dan disenadakan dengan desain materi, desain tujuan, dan desain strategi. Artinya kalau ini menjadi komponen akhir dari unsur desain pembelajaran, sedangkan di atas tadi desain tujuan, desain materi, dan desain strategi juga ada kriteria-kriteria yang harus digunakan di dalam proses guru melakukan desain ketiga aspek tersebut, maka aspek evaluasi itu tinggal menyesuaikan dengan tiga aspek tadi. Itu yang saya maksud. Oke. Nah, yang terakhir adalah lalu bagaimana cara kita melakukan pengembangan perencanaan pembelajaran PAI. Nah, dalam bahasa yang sederhana ya diterjemahkan dari dokumen induk sampai dokumen yang sifatnya adalah sangat teknis, sangat operasional, yaitu dokumen instruksionalnya atau aktivitas instruksionalnya. Sehingga ini kalau dibikin hierarki, ada prota, ada promes, silabus, RPP. Kalau perlu ya, ketika setelah melakukan selesai pembelajaran, apakah perlu remedial teaching ataukah perlu enrichment teaching, pengayaan ya, seperti itu. Demikian bahwa mendidik, mengajar, memfasilitasi itu sebenarnya ibarat naik tangga pendakian. Untuk sampai kepada puncak tertentu yang diinginkan, itu mendidik harus diawali dari tangga pertama, yaitu mendesain pembelajarannya. Demikian, selamat menjadi pendidik yang sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.